Halo, ketemu lagi di Fish Story. Kali ini kita akan bahas sedikit tentang Channa dan let's start. Sejarah ikan Channa berasal dari keluarga Channidae, yang juga dikenal sebagai Snakehead atau ikan gabus. Ikan Channa merupakan ikan air tawar yang banyak ditemukan di wilayah Asia Selatan dan Tenggara, serta Afrika. Sejarah ikan Channa bermula dari kisah evolusi mereka di masa lampau. Fosil ikan Channa telah ditemukan di beberapa wilayah di Asia dan Afrika, menunjukkan bahwa mereka telah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Ikan Channa telah menjadi ikan yang penting dalam kehidupan manusia di berbagai wilayah di mana mereka hidup. Sejak zaman dahulu, ikan ini telah menjadi sumber makanan bagi banyak masyarakat yang tinggal di dekat perairan. Selain itu, ikan Channa juga menjadi populer sebagai ikan hias karena keindahan dan coraknya yang menarik. Namun, ada juga beberapa jenis ikan Channa yang memiliki dampak negatif pada ekosistem di beberapa wilayah. Beberapa spesies ikan Channa, terutama yang diperkenalkan ke perairan yang bukan habitat aslinya, menjadi predator invasif yang merusak ekosistem lokal. Sebagai akibatnya, beberapa negara telah mengatur dan membatasi kepemilikan serta perdagangan ikan Channa untuk menghindari penyebaran spesies invasif ini. Secara keseluruhan, sejarah ikan Channa mencerminkan bagaimana ikan ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia dan ekosistem air tawar di berbagai wilayah. Dalam beberapa kasus, pentingnya ikan ini sebagai sumber pangan dan keindahannya sebagai ikan hias telah membawa dampak positif. Namun, perlunya juga diwaspadai dampak negatifnya jika tidak dikelola dengan baik dalam konteks pengenalan di habitat baru atau invasif. Salah satu ikan Channa yang dianggap invasif dan menjadi perhatian serius dalam banyak wilayah adalah Channa micropeltes, yang juga dikenal sebagai ikan gabus kelabu, ikan gabus merah, atau ikan gabus toman. Ikan Channa micropeltes berasal dari wilayah Asia Tenggara dan merupakan salah satu ikan predator paling agresif. Spesies ini dapat tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar, mencapai panjang lebih dari 1 meter dan berat lebih dari 20 kg. Kemampuannya sebagai predator yang kuat telah menyebabkan ikan Channa micropeltes menjadi ancaman bagi ekosistem air tawar di berbagai negara di mana ikan ini diperkenalkan atau lepas dari lingkungan alami. Ketika ikan Channa micropeltes diperkenalkan ke perairan baru di luar wilayah aslinya, mereka dapat menyebabkan penurunan jumlah populasi ikan asli, termasuk ikan-ikan yang lebih kecil. Ikan ini juga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem karena kebiasaannya memangsa berbagai jenis hewan air seperti ikan, amfibi, krustasea, dan bahkan burung air kecil. Karena potensinya sebagai predator invasif, banyak negara telah mengatur dan membatasi kepemilikan serta perdagangan ikan Channa micropeltes. Beberapa wilayah bahkan melarang kepemilikan dan penyebaran spesies ini sebagai upaya untuk melindungi ekosistem air tawar mereka dari potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh ikan ini. Meskipun ikan Channa micropeltes menjadi salah satu ikan Channa yang paling dianggap invasif, penting untuk dicatat bahwa ada beberapa spesies lain dari keluarga Channidae yang juga dapat menjadi predator invasif jika diperkenalkan ke lingkungan yang bukan habitat aslinya. Oleh karena itu, pengelolaan yang hati-hati dan kebijakan yang bijaksana perlu diterapkan untuk mengurangi risiko invasi oleh ikan Channa yang dapat mengancam ekosistem air tawar. Negara-negara di wilayah Asia Selatan dan Tenggara umumnya memiliki keanekaragaman spesies ikan Channa yang lebih tinggi karena merupakan habitat alami banyak spesies Channa. Beberapa negara yang dikenal memiliki keanekaragaman spesies ikan Channa yang cukup tinggi antara lain India, sebagai salah satu negara dengan luas wilayah yang besar dan berbagai tipe ekosistem air tawar, India memiliki beberapa spesies Channa yang tersebar di berbagai wilayahnya. Indonesia, sebagai negara dengan banyak pulau dan perairan air tawar yang luas, juga memiliki beragam spesies Channa yang terdapat di berbagai wilayah, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Thailand juga dikenal memiliki sejumlah spesies ikan Channa, termasuk spesies yang jarang ditemukan di beberapa wilayah lainnya. Malaysia, negara ini juga memiliki keanekaragaman spesies ikan Channa yang cukup tinggi. Myanmar, wilayah ini memiliki beberapa spesies Channa yang mendiami sungai-sungai dan perairan air tawar lainnya. Bangladesh, negara ini juga dikenal memiliki beberapa spesies Channa yang hidup di berbagai ekosistem air tawar, terutama sungai dan rawa.
Perlu diingat bahwa ikan cana juga dapat ditemukan di beberapa wilayah di Asia Tenggara lainnya, serta beberapa bagian di Asia Selatan dan bahkan Afrika. Selain itu, kemungkinan masih ada spesies cana yang belum sepenuhnya terdokumentasi, terutama di wilayah-wilayah yang sulit diakses atau belum banyak diteliti. Beberapa spesies cana yang dapat ditemukan di Afrika antara lain. Cana obscura, ikan ini ditemukan di beberapa wilayah di Afrika Barat dan Afrika Tengah, termasuk di negara-negara seperti Nigeria, Kamerun, Republik Kongo, dan Republik Demokratik Kongo. Cana congica, ikan ini adalah salah satu spesies cana yang juga ditemukan di wilayah Afrika Tengah, terutama di sungai-sungai dan rawa-rawa di wilayah Kongo. Akhir kata saya ucapkan pantun. Jalan-jalan ke Sumedang, di jalan ketemu Mr. Crab, jangan cuma nonton doang, ayo subscribe.